yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan.
bilurnya Tuhan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biarlah kasih-Mu yang besar itu Tuhan terus menyertai setiap langkah hidupan kami. Saat kami percaya kasih-Mu menyelamatkan setiap kami. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan bersama-sama, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan. Yes Lord, ingat salibnya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kami Tuhan, yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ayo sekali lagi kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayo bawa penyembahan-Mu. Oh ya Rabaya Syana Rabaya 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 Rabaya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Ya Rarararabo, Syanararabo. Bilur-Mu yang menyembuhkan, bilur-Mu yang menyembuhkan, salib-Mu Tuhan yang membebaskan, salib-Mu Tuhan yang membebaskan. Syarabaya rarabaya syanararabo ya rarabaya se. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ya rarabaya syanararabo, ya rarabaya syanararabo, ya rarabaya se. Ya rarabo. Kasih Yesus, ya kasih-Mu Tuhan. Ayo sekali lagi dengan iman kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya. Saya mengundang Ibu kasih ada. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan kami merasakan hadirat-Mu di saat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Bahkan memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Bukakan rahasia tentang Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami di hadirat-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati segala apa yang kami lakukan Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan untuk sore hari ini kita bisa memuji Tuhan, bisa beribadah di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih walaupun Ibu Gembala tidak ada di sini. Saya sendiri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan untuk saya. Untuk bisa menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tim pastoral di Pondok Gede ini terima kasih atas kepercayaan buat saya itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang dalam kehidupan saya. Ya memang saya percaya itu pasti yang dari Tuhan. Amin. Ya, saya mungkin kalian sudah pada kenal semua ya, nggak perlu saya perkenalkan. Ya mungkin saya Ibu Kasiada Maruhawa. Dan mempunyai anak 4, itu aja perkenalannya. Ya, di tahun ini, puji Tuhan kita bisa melewati tahun 2024 dan kita bisa memasuki tahun 2025 ini, minggu ketiga bulan yang kedua ini, itu anugerah daripada Tuhan. Dan memang di tahun 2025 ini, Paniko sudah memberikan visi buat kita. Biarlah visi ini bisa kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu visinya adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Itu kita imanin di tahun 2025 ini menjadi tahun penuaian yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Pasti kita merasakan tahun ini tahun penuaian. Di tahun 2024 apa yang kita tabur dulu, apa yang kita sudah berikan, pasti di tahun ini kita akan menuai. Amin, saudara? Amin. Ya, dan saya akan beri judul bagaimana menjadi seorang penuai. Jadi kita baca dulu yang visi dari Paniko dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Tolong Dek, multimedia. Ya,
kita sama-sama baca, sudah ada di depan. 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Amin. Kita percaya kita akan menuai 100 kali lipat ganda. Amin. Ya, untuk bagaimana menjadi seorang penuai, coba kita lihat di Matius 9 ayat 37. Coba kita lihat bagaimana kita cara menjadi seorang penuai. Ya. Kita baca 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, di ayat ini ditegaskan buat kita, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Jadi malam hari ini kita dibawa untuk menjadi pekerja-pekerja. Siapa yang mau menjadi pekerja-pekerja? Tolong angkat tangannya. Oh, luar biasa. Kita semua menjadi pekerja-pekerja untuk Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Memang tahun ini benar-benar tahun penuaian biar menjadi rema dalam hidup kita. Dan di ayat berikutnya di Matius 9 ayat 38, bagaimana kita menjadi seorang penuai ini, biar kita lihat. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi tegas di ayat berikutnya, ayat 38, kalau tuaian ada di saat ini tuaian ada, tapi pekerja-pekerja tidak ada. Mari kita minta. Kepada siapa kita minta? Kepada Tuhan yang empunyai tuaian. Jadi Tuhan yang empunyai tuaian dan pekerja-pekerja itu juga kita sendiri yang ada di tempat ini. Kiranya kita semua menjadi pekerja-pekerja atau penuai di tahun 2025 ini. Amin. Ya, tuaian banyak jiwa yang perlu dijangkau dan diselamatkan. Pekerja sedikit, hanya sedikit orang yang bersedia untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Jadi untuk itu saudara-saudara, kita perlu melakukan apa yang kita perlukan. Itu kita perlukan berdoa setiap hari, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Biar kita terus lebih lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini untuk menuntaskan amanat agung. Dan pasti Tuhan berikan untuk kita semua. Untuk kita mendapatkan menjadi penuai-penuai ini, coba kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 35 dan 36, masih Matius 9, coba dibuka lagi. Karakter kita, apa yang kita lakukan untuk menjadi penuai di tempat ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, di sini dikatakan di desa dan di kota. Jadi penuaian ini ada di mana-mana. Ada di desa, ada di kota, ada di tempat kita kerja, ada di tempat gereja ini. Tuaian ini sudah ada di mana-mana. Di tempat kita kerja, seperti saya kerja sebagai guru, ya pasti ada kita mendapatkan jiwa-jiwa di tempat itu. Biar kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di ayat 36 dikatakan lagi di sini. Ayat 36, 2, kita baca sama-sama, ini luar biasa nih firmannya, 2, 3, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dibilangin di sini,
belas kasihan Tuhan. Biar kita memiliki belas kasihan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Kita harus mempunyai belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan sebelumnya kita harus minta ampun kepada Tuhan. Biarlah segala apa yang kita lakukan, karena memang Tuhan udah terlebih dahulu memberikan pengampunan buat kita. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dia rela untuk dihina karena menebus kita di dunia ini. Tapi kita harus mengampuni dengan sesama kita. Kita lihat di Roma untuk pengampunan ya. Kita baca di Roma 3 ayat 23. Haleluya. Ya. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita diingatkan di malam hari ini, pengampunan. Kita harus mengampuni sesama, mengampuni keluarga kita yang bersalah kepada kita, teman kita yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di situ nanti kalau kita sudah mengampuni, melakukan seperti Tuhan Yesus, kita melakukan penuaian ini terjadi di mana kita berada, di lingkungan kita, di rumah kita, bahkan di tempat pekerjaan kita. Ya, bagaimana supaya belas kasihan yang ada pada Tuhan Yesus transfer untuk kita. Jadi kita tadi dibilangin kita sama-sama pengampunan ada dalam hidup kita. Bertobatlah, kita semua bertobat. Pertobatan adalah langkah awal untuk kembali kepada Tuhan dan menerima belas kasihannya. Kalau kita sudah mengampuni sesama kita atau siapa yang bersalah kepada kita, kita pasti merasakan penuaian itu terjadi dimanapun kita melangkah. Persiapan menghadapi penuaian ini adalah kita harus melakukan, ada langkah yang kita harus lakukan, beberapa langkah yang kita lakukan, kita doa. Kita doa setiap bangun pagi, kita adakan doa. Dan terlebih kalau kita bisa, kita adakan doa mesbah keluarga yang setiap malam, karena memang kita di sini kadang-kadang kerjanya sampai malam, jadi mesbah keluarga bisa diadakan malam hari, dan kita sama-sama panggil anak-anak kita. Di situ berkat kita melimpah, bahkan yang tadi itu penuaian jiwa terjadi. Terus kedua, bergabung dalam komunitas rohani seperti di tengah minggu ada kita kul, di minggu-minggu umpamanya ada pengumuman tadi, yang hari Senin ada muda parsi mungkin kul. Dan saya hari ini menghimbau semua kita untuk bisa masuk di dalam komunitas school. Karena di situ kita belajar, di situ kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Di situ kita membangun hubungan dengan teman. Bahkan kita berani untuk berdoa. Dulu waktu belum masuk school, saya aja sendiri gak berani berdoa. Tapi untuk masuk di school ini, kita bisa belajar, Dan saya mau tanya, siapa masih ada di ibadah ini yang masih belum masuk kul? Coba angkat tangannya. Oh, belum masuk kul ya Bu ya? Ya, nanti mungkin nanti yang terdekat ada yang di hari Minggu ini nanti boleh Ibu masuk. Kalau umpamanya pulang gereja jam 1 ada di sini, kalau nggak bisa ada waktu. Terus Ibu kenapa nggak bisa masuk di dalam kul? Mungkin nanti ada diarahkan ya, nanti penggerak-penggerak kul nanti bisa diarahkan untuk bisa kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan untuk tahun penuaian ini terjadi. Biarlah kita semua bisa masuk di komunitas kul. Ya, terus setiap beribadah, ya kita harus melakukan setiap beribadah. Saya merasa kalau enggak beribadah aja hari Minggu rasanya kayak belum kayak belum makan kayaknya deh. Tapi kalau kita udah ke gereja rasanya beban kita yang kayaknya
menakutkan ini, pekerjaan kita yang banyak untuk anak-anak kita, tapi kita merasa ada kekuatan baru yang daripada Tuhan. Biar kita merasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah-ibadah. Biar kita merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi kalau sudah ada kita bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, kita pasti bisa melalui dengan kemurahan Tuhan. Dan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, kita rajin harus membaca firman Tuhan. Tadi ada pengumuman, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Mungkin kita semua, apalagi anak-anak muda, harus ada waktunya untuk membaca firman Tuhan. Dan untuk menghadapi di tahun 2025 ini, dari dulu memang sudah diingatkan untuk kita, untuk Mazmur 91, saya pengen banget untuk kita semua bisa mendeklarasikan setiap hari Mazmur 91 ini kita aman dalam lindungan Allah. Karena memang tahun 2025 ini banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, banyak goncangan-goncangan yang kita alami, bahkan kecelakaan, bahkan kebakaran yang terjadi di mana-mana. Tapi kalau kita tetap membaca firman, kekuatan baru itu, perlindungan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Biar kita terus lebih lagi benar-benar menikmati hadirat Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan. Karena firman itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar untuk kita bertemu dengan Tuhan. Dan kalau benar-benar kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan itu, kita merasakan kasih kemurahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan segala keperluan kita, kebutuhan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Biar kita lebih lagi benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Teladan Tuhan Yesus yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 91 mungkin kali semua ada yang malah sudah hafal ya, Mazmur 91. Mungkin kali Inang juga setiap ibadah selalu membaca Mazmur 91. Itu yang menjadi aman dalam lindunganku. Biar 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan umur panjang diberikan buat kita. Biar kita benar-benar yakin dan percaya. Firman itu ya dan amin. Firman itu untuk bagian kita. Biar kita terus mendeklarasikan Mazmur 91 ini. Karena dari dulu Paniko sudah perkatakan Mazmur 91, aman dalam lindungan Allah. Kalau saya naik motor selalu saya perkatakan Mazmur 91, hidup bagianku Tuhan Yesus dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Bahkan kita merasakan sukacita surgawi terus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, sikap yang perlu kita teladani dari Yesus dalam kehidupan kita, peduli dengan sesama, kesabaran, suka mengampuni, rela berkorban, dan teladan dalam kehidupan kita. Kita lihat sikap Yesus adalah hidup benar. Bagaimana kita hidup benar dalam keluarga kita dulu. Dalam keluarga kita hidup benar. Ya, kita perkatakan yang benar. Apapun keadaannya, umpamanya anak-anak pergi kemana, harus ngomong sama orang tua. Dan dengan jujur, dengan kebenaran, bukan dengan tipu-tipu. Harus kejujuran, harus kebenaran, dengan hidup dengan benar. Bahkan pergaulan juga harus hidup dengan benar. Biar kita benar-benar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi saya sudah bilang tadi kita harus beribadah. Mungkin ada firmannya lagi di Keluaran 23 ayat 25. Coba kita baca semuanya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita merasakan Keluaran 23 ayat 25. Kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi
kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, luar biasa firman ini, biar kita benar-benar diteguhkan. Tidak sia-sia kalau kita beribadah kepada Tuhan. Jerih payah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan. Jadi dibilangin di sini, disediakan roti, disediakan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan, disediakan segala apa yang kita perlukan, disediakan segala apa yang kita mau, dan bahkan Dia memberikan kita menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi saya juga memang rasakan itu, saudara. Saya bangun pagi, habis itu ngerjain keperluan di rumah, habis itu pergi kerja, habis itu pergi lagi. Kalau umpamanya ada ibadah, saya senang banget. Dan di situ aku merasakan kekuatan baru. Pagi hari lagi aku merasakan kekuatan baru. Kayak rasanya gak ada sakitnya ini. Tuhan Yesus luar biasa. Biar kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman-Nya ini malam hari ini kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Seperti visi dari Paniko ini. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti Dia memberikan kita berkat yang melimpah-limpah, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Biar kita di malam hari ini benar-benar kita mengadakan ibadah, baik di rumah, baik di gereja, baik dimanapun kita berada, biar benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, berikutnya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita tetap bersyukur? Karena apapun yang menjadi masalah kita, umpamanya orang tua kita mungkin kali melakukan yang tidak benar, tapi kita tetap bersyukur. Umpamanya anak-anak melawan sama kita tetap bersyukur. Kita doakan aja, pasti nanti dia bisa berubah. Dia bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tadi. Kita doakan, pasti Tuhan mengambil alih segala apa yang kita doakan. Bahkan kita merasakan ada jawaban doa yang daripada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Biar kita lebih lagi benar-benar merasakan kasih kemurahan Tuhan itu. Dapat membuat kita fokus dengan apa yang kita miliki. Bukan dengan apa yang kita miliki. Jadi kita umpamanya gaji kita umpamanya hanya dapat 6 juta, ya kita cukupkan yang gaji 6 juta itu. Jangan kita minjem lagi kemana-mana, bahkan minjam itu online itu lebih bahaya lagi. Malah kita lebih pusing lagi. Jadi kita bersyukur apa yang kita miliki, bahkan kita terhindar dari semua apa yang tidak benar di dunia ini. Biar kita benar-benar merasakan kemurahan Tuhan itu, anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur 95 ayat 2-3. Mengenai mengucap syukur. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, pasti kita merasakan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dua, tiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu yang maunya Tuhan, teladan Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaan kita, baik kita sakit, kita tetap mengucap syukur. Baik kita lemah, kita tetap mengucap syukur. Baik dalam pergumulan keluarga kita tetap mengucap syukur. Kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan itu tadi. Biar kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus ketiganya, rukun dengan sesama.
Bagaimana kita rukun dengan sesama dapat membuat kehidupan di masyarakat menjadi damai dan teladan, membuat kita terhindar dari perselisihan atau pertengkaran. Ini luar biasa kalau kita melakukan hidup rukun dengan sesama. Jadi kita tidak ada rasa ketakutan, kita ada teman, dan kalau lebih banyak teman pasti kita merasakan ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 14. Ya, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ya, kalau kita hidup damai dengan semua orang dan kita merasakan kasih Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Bahkan pertengkaran dihindarkan dari kita. Dan di Mazmur 133 ayat 1. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Kita benar-benar melakukan hidup rukun ini dimanapun kita melangkah, baik dalam keluarga kita, baik dengan sesama kita, baik dengan teman kita melayani, kita harus hidup rukun. Ada kesatuan hati untuk kita bisa melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mungkin sampai di sini ya, cara bersyukur, memuji, menyembah. Cara bersyukur yaitu memuji dan menyembah Tuhan atas segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Dan B, memupuk kebiasaan bersyukur dalam hidup kita. Dan C, memilih bersyukur apapun keadaan kita. Biar kita lebih lagi apa yang Tuhan inginkan kita pada malam hari ini. Yang ada 3, hidup benar, bersyukur, dan rukun dengan sesama kita lakukan dalam kehidupan kita. Biar kita lebih lagi benar-benar melakukan apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi seorang penuai itu. Kita benar-benar kita minta dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita benar-benar melakukan apa yang benar. Itu tadi beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan masuk di dalam komunitas rohani seperti yang kul-kul tadi, kita masuk di dalamnya biar kita merasakan persaudaraan, kita merasakan penuaian jiwa dan bisa kita lebih lagi merasakan karunia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ya, kita nyanyikan, boleh Kak? Ku terhubung denganmu, ada 2 pujian mungkin kali itu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman ku tak
menyerah akan apapun juga. Meskipun ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku bertahan kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sorry, satu lagi ya. Ayo. Tuhan tak pernah janji. Meskilah langit Ayo semua berdiri. Kita nyanyikan nyanyian ini terakhir. menyertai, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Saya serahkan dengan jangan Kristus. berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Kami mengucap syukur. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Kasiada ya Tuhan. Biar Tuhan tolong dalam setiap langkahnya, hari-hari ke depannya Tuhan. Pelayanannya, rumah tangganya, anak-anaknya Tuhan tolong. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan terus tambah-tambahkan apa yang menjadi kerinduannya dalam pelayanan ya Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Juga kami mau mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan ya Tuhan. Untuk kami ambil bagian dalam tahun penuaian ini. Mampukan kami bisa ambil keputusan ya Tuhan. Untuk kami mulai saat ini hidup benar, hidup berkenan kepadamu. Untuk mulai saat ini kami boleh ambil keputusan untuk kami boleh ambil bagian dalam penuaian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Saat-saat ini ya Tuhan, kami membawai Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya Tuhan tolong, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan kuatkan. Biar Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami mau mengakhiri ibadah sore ini, kami mau membawa ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saudara, angkat tangan-Mu dan arahkan kepada Tuhan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat malam ini sampai dengan Tuhan datang kali yang kedua dan kita semua kedapatan setia adanya. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini.